Jadi Tuhan itu akan selalu ngasih kita challenge supaya kita bisa naik level. Jadi jika kalian saat ini ada stuck di satu kejadian yang kalian belum bisa laluin, hadapin dan laluin. Hai, balik lagi bersama gue Stefanus. Nah, di video kali ini gue pengen sharing lagi tentang bagaimana sih kalau kita pengen mencapai kesuksesan dalam kehidupan kita ini. Nah, sebenarnya ini adalah part yang sedang gue lakukan juga. Jadi menariknya sebenarnya dari video-video gue itu kan sharing ya. Sharing tentang apa sih yang gue pelajarin dalam kehidupan ini dan memang sudah gue praktekkan dan itu berhasil. Nah, di video kali ini gue ingin menceritakan tentang bagaimana kalau lu pengen sukses, pengen berhasil dalam kehidupan ini. Kalau di video-video sebelumnya gue udah sempat share juga tadi ada yang namanya tentukan who am I. Nah, kali ini sedikit mirip, tetapi ini untuk future-nya. Di video ini gue pengen bahas tentang who am I to be. Nah, ini penting banget. Jadi gue itu pengen jadi apa? Jadi kehidupan gue, blueprint kehidupan gue pengen punya kehidupan yang seperti apa dan gue pengen seperti apa. Who am I to be? Nah, lo harus tentukan dulu impian lo apa, goal lo apa. Misalkan contoh, gitu ya, seperti gue ingin jadi digital marketer yang berhasil. Ya, digital marketer itu banyak ya. Gue juga menguasai ilmu digital marketing karena background gue dulu adalah SEO. Nah, kalau gue lebih pengen benar-benar sekarang menjalankan ya bagaimana gue bisa share banyak orang, ngajarin banyak orang, memberikan impact buat banyak orang dan do my digital marketing dan bisa membahagiakan keluarga gue dan gue bisa jadi seorang yang sukses. Itu yang gue inginkan. Nah, untuk mencapai impian tersebut, kita harus tahu dulu clear seperti apa. Untuk mencapai ke sana kita harus ngapain step by stepnya. Dengan lo punya goal yang clear, ya lo jadi tahu apa yang harus lo lakukan. Contoh seperti gue pengen bisa memberikan impact buat banyak orang. Why? Karena selama ini ketika gue ketemu banyak orang, ya orang-orang rekan kerja gue, teman-teman ataupun saudara-saudara gue, kurang lebih kenapa gue juga agak bingung. Mereka tuh nyaman dan seneng banyak cerita dan minta pendapat dan sharing sama gue, dan kebanyakan dari mereka ketika kita habis sharing, kita habis ngobrol, itu mereka dapat istilahnya enlightenment, dapat penerangan, dan mereka mengalami perubahan juga dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu gue pikir kalau memang seperti itu ya why not gue mulai dari gue memberikan impact buat orang lain, dan di sisi lain gue juga memulai karir gue di digital marketing dengan usaha sendiri lagi gitu. Dan untuk mencapai tahap kesana gitu loh kan, ya gue udah cukup banyak belajar ilmunya digital marketing itu seperti apa. Tapi step awal yang harus gue mulai adalah berarti gue harus mulai bikin konten. Seperti yang sekarang gue lakukan, ini adalah salah satu dari konten gue. Jadi kita harus tahu dulu clear path yang kita mau itu apa, sehingga kita tahu step by stepnya. Ini hal yang paling sering gue tanyakan ketika gue interview orang. Jadi di dunia kerja gue cukup banyak ya interview orang. Dan ketika interview orang, di luar dari technical skill yang gue tanya, hal yang tidak akan pernah lupa untuk gue tanyakan dan selalu udah pasti gue tanya. Jadi semua orang yang lolos interview gue pun pasti dia ingat gue pernah tanya ini adalah, what is your dream? Apa sih impiannya? Ketika dia kerja dan dia sudah punya clear dream, dia akan kerja dengan baik. Tapi kalau dia belum punya dream yang clear, pasti ya udah akan muncul orangnya yang kayak gini, ya udahlah jalanin aja, ya hidup mah ya dijalanin aja, let it flow. Sehingga ketika dia ngalamin satu masalah atau tantangan dalam hidupnya, dia akan gampang nyerah, dia akan gampang nggak mau maju lagi, gampang cemberut, nanti dikit-dikit misalkan resign atau performanya makin drop, nggak perform. Tetapi kalau orang yang sudah punya clear goal, ketika dia ngalamin masalah dalam kehidupannya, dia akan ingat impian gue ke sana.
Kalau gua nggak bisa ngelewatin ini, gimana gua mau mencapai impian itu? Jadi nomor satu yang terpenting, punya dulu, who am I to be? Gue tuh mau jadi apa sih? Gue mau jadi seperti apa? Sehingga ketika kalian mengalami kegagalan, kalian ingat, gue mau mencapai ke sana. Masa gini aja gue nyerah? Dan hal yang paling gue percaya ya, dan karena gue ngalamin, nggak cuma setahun, 2 tahun, bertahun-tahun gue ngalamin hal ini, nggak cuma di dalam dunia pekerjaan. Ini kalian bisa terapkan juga di dunia keseharian kalian, nanti dalam relationship atau apa. Kita tahu ya namanya istilah ya, kita sebagai manusia itu sering banget tahu yang namanya perumpamaan-perumpamaan. Kita jago lah sama yang namanya perumpamaan. Ya besar pasak daripada tiang, ya kan? Selalu ada maksud baik dari setiap kejadian, selalu bla 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 bla. Tapi kita hanya tahu, tapi kita tidak menerapkannya. Gue selalu percaya satu. Tuhan selalu memberikan hal yang kita tidak inginkan untuk kita level up. Selama kita belum bisa lewatin itu, Tuhan akan terus kasih hal tersebut sampai kita bisa lewatin. Contoh, kayak gue dulu digital marketing, gue banyak banget ketemu sama orang, jarang banget ya, malah justru jarang banget ketemu sama orang. Karena gue mainnya di belakang layar, namanya digital marketing kan, dan gue dikasih 1 hari challenge untuk kerjaan marketing keluar. Yang harus dilakukan apa? Harus ketemu orang, harus ngobrol sama orang. Tapi yang terjadi apa? Takut loh. Ya gue sebagai orang pasti ngalamin ketakutan. Tapi semakin gue takut, semakin sering istilahnya kesempatan gue disuruh ketemu sama orang. Kenapa? Ternyata ketika gue berhasil untuk bisa ketemu sama orang, gue berhasil bisa menguasain komunikasi langsung sama orang, gue dikasih naik level sama Tuhan. Jadi Tuhan itu akan selalu ngasih kita challenge supaya kita bisa naik level. Jadi jika kalian saat ini ada stuck di satu kejadian yang kalian belum bisa laluin, hadapin dan laluin. Karena artinya Tuhan sedang membantu membuat kalian untuk naik level. Selama kalian belum bisa naik level, kalian belum bisa lanjut ke step selanjutnya untuk capai impian kalian. Jadi anggaplah kalian punya goal di sini, ini sedang disiapin tangga-tangganya untuk kalian bisa nyampe ke sini. Jadi hal yang kalian sedang hadapi saat ini adalah itu satu langkah lebih dekat menuju impian kalian. Selama kalian belum lewatin ini, percaya deh. Ini tapi balik lagi pengalaman gue. Kalian akan terus dikasih itu sampai kalian bisa ngelewatin itu. Baru kalian dikasih challenge selanjutnya. Kalau enggak, kalian akan diulang-ulang terus di kejadian itu. PR itu akan diulang terus sampai kalian bisa. Jadi yang terpenting punya clear goal, who am I to be, sehingga setiap kalian ngalamin kendala dalam hidup kalian, ya kalian ingat, gue mau nyampe sini, ya ini gue harus bisa lewatin dulu. Dengan kalian bisa lewatin ini, kalian naik level, nanti kalian dikasih tantangan yang lebih lanjut, kalian naik level lagi, sampai kalian bisa sampai tujuan kalian. Dan semua itu harus dilaluin. Tidak ada yang namanya instan di dunia ini. Semua harus butuh proses. Dan jika kalian ingin sukses, lewatin prosesnya sehingga kalian bisa capai impian kalian. Hal ini berlaku juga tidak hanya di dalam pekerjaan, tidak hanya di dalam bisnis kalian, tetapi juga di dalam hubungan kalian dan apapun yang kalian lakukan dalam hidup ini. Who am I want to be? Lu mau jadi seperti apa? Kalian mau jadi seperti apa? Dan setiap ada challenge di tengah-tengahnya, itu adalah bagian di dalam hidup kalian untuk kalian bisa naik level, dan artinya Tuhan sedang menyiapkan kalian untuk bisa naik ke level selanjutnya. Oke? Jadi mulai sekarang miliki dulu goal yang clear, sehingga apapun nanti kesulitan yang kalian hadapi di jalannya, di dalam prosesnya, kalian ingat, ini adalah bagian yang memang harus kalian lalui untuk bisa mencapai impian kalian. Pastikan tulis. Yang terpenting, jangan cuma di pikiran, jangan cuma dipikirin aja. Kalau kalian punya goal, tulis, write it down. Kalau perlu tempel di kamar. Kalau perlu jadiin background kalian di handphone, sehingga kalian selalu ingat kalau itu adalah goal kalian. Oke? Sekian video untuk kali ini. Jika kalian ada yang ingin ditanyakan untuk video kali ini, bisa put komen di komentar.
Dan kalau ada juga request untuk video selanjutnya atau kalian ingin video ini dibahas lebih detail lagi, karena kalau kita bahas setiap videonya sangat detail itu akan jadi panjang, nanti kalian juga mungkin akan jadi lebih boring. Nah, silahkan kalian request, kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Ciao.